Mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Mardining Tias. Saya dari SMP Negeri 5 Kota Kediri. Bersyukur malam ini Gelora Jatim bisa melaksanakan kegiatan Pikon edisi ke-31, yang mana kegiatan ini difasilitasi oleh PSMK dan IGI. Terima kasih kepada Bu Umi Tira Lestari yang selalu mendampingi dan memotivasi kita untuk terus berbagi ilmu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia Gelora Jatim, kepada rekan-rekan yang ada di panelis. Tak lupa juga, dan yang lebih penting lagi adalah kehadiran dari Bapak Ibu yang ada di attendees. Kita malam ini akan belajar bersama seperti biasa. Kegiatan Gelora Jatim ini biasanya diadakan setiap 2 minggu sekali hari Jumat. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang baru saja hadir malam ini, nanti untuk 2 minggu depan bisa ikut lagi, bergabung dengan kami lagi untuk mendapatkan ilmu yang lain. Malam ini sedianya yang menjadi moderator adalah Ibu Julia Widaus, namun karena ada sesuatu hal sehingga beliau tidak bisa hadir, dan untuk posisi moderator digantikan atau dipercayakan kepada saya. Namun hari ini saya berbagi atau berganti tugas dengan Pak Ali Idris, ya, yang sedianya beliau adalah sebagai host. Namun malam ini Pak Ali Idris posisinya sebagai moderator yang nanti akan memandu jalannya kegiatan Pikon malam ini. Nah, Bapak Ibu, Pak Ali Idris ini, ya, yang nantinya akan memandu kegiatan Pikon malam ini, beliau adalah dari SMA Negeri 1 Bantaran Probolinggo. Beliau termasuk salah satu moderator handal yang ada di Gelora Jatim ini. Nah, seperti biasa, kegiatan Pikon itu nanti akan dibagi menjadi 2 sesi materi, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti bisa dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat, atau kalau Bapak Ibu menghendaki bertanya langsung, nanti caranya bisa mengeklik tanda atau gambar tangan yang ada di samping nama Bapak Ibu, dan nanti Pak Ali Idris selaku moderator akan membantu Bapak Ibu untuk berkesempatan bertanya kepada pemateri. Nah, malam ini kita akan belajar satu materi dari Bapak Ahmad Maki Hasan. Beliau adalah dosen dari UIN Malang. Dan materi yang akan kita pelajari malam ini adalah Digital Learning 4.0 dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, apa itu yang dimaksud dengan Digital Learning 4.0 dalam bahasa Arab? Langsung saja saya serahkan kepada Pak Ali Idris untuk memandu jalannya Pikon malam ini. Monggo Pak, disilahkan. Ya, terima kasih Bu Ratna Mardining Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali dalam acara webinar Gelora Jatim edisi 31, yang mana saya ditemani malam ini dengan Bapak Ahmad Maki, dosen FTIK mungkin ya ini, FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai Digital Learning 4.0 dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, untuk segera kita menyimak bersama materi ini yang menarik ya, bahasa Arab. Nah, ini dengan pemateri kita Bapak Ahmad Maki Hasan. Mari kita untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ahmad Maki Hasan waktu dan kesempatannya untuk
Persilahkan. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Haryadi yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sharing bersama malam ini di Gelora Jatim yang ke-31 berbagi. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ali Idris yang telah mengantarkan kegiatan kita malam ini selaku host atau moderator. Tak lupa juga kepada Bu Ratna Mardining Tias serta Bapak Ibu sekalian yang saya mohon maaf tidak dapat menyebut satu persatu tokoh-tokoh di Gelora Jatim. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang katanya ya Pak Idris ya. Suara saya cukup jelas Pak Idris, semoga tidak berisik ya di sana, soalnya saya posisi jelas Pak, jelas. Baik, perkenalkan saya Ahmad Maki Hasan, biasa dipanggil Pak Maki atau kalau bahasa Arab biasanya Ustadz Maki. Jadi Ustadz itu bukan hanya kiai atau mungkin yang mengajarkan agama Islam, tetapi kalau bahasa Jepang mungkin sensei atau mungkin kalau bahasa Prancis pro. Nah sekarang kalau yang bahasa Arab biasanya dipanggil Ustadz. Jadi saya dapat berkahnya dipanggil Ustadz kayak jadi kiai. Semoga menjadi doa. Baik, saya saat ini memang sebagai dosen di UIN Malang, tepatnya di Fakultas Tarbiyah atau FITK. Saya bidang studinya bahasa Arab dan spesialisnya media pembelajaran bahasa Arab. Bapak Ibu sekalian mungkin yang pernah tahu saya sejak 2006 saya adalah guru bahasa Arab di SMA Negeri 1 Kota Malang. Jadi sejak 2006 saya guru bahasa Arab di SMA Negeri 1 Kota Malang, posisinya sebagai GTT, Pak. Posisi GTT, kemudian baru saya lepas atau mungkin harus dilepas tahun 2018 kemarin. Tahun 2018, alhamdulillah saya lolos menjadi CPNS di UIN Malang. Sehingga sejak 2006 sampai 2018 saya guru bahasa Arab di SMA Negeri 1 Malang. Mungkin beberapa teman lama di Semolek atau di Sikil atau yang lainnya pernah sempat kita bertemu. Tapi kemudian sejak 2018 saya beralih kementerian atau bahkan pindah ke UIN Malang di Kementerian Agama. Tetapi pada 2018 itu ada konferensi nasional Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia. Sebenarnya forum ini sudah ada sejak 2006 dan alhamdulillah saya menjadi salah satu pendiri MGMP Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia. Nah, tahun 2018 kita sempat menyelenggarakan konferensi nasional yang pertama di Jakarta, tempatnya di P4TK Bahasa, dan menapuk saya menjadi ketua terpilih, menjadi mandataris ketua Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia periode 2018 hingga 2020. Tapi kemudian akhir 2018 karena saya terpilih lolos CPNS, maka pada konferensi yang kedua 2019 saya mengundurkan diri dari ketua Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia. Namun forum menyatakan saya harus menyelesaikan amanah hingga 2020 periode Forum MGMP. Namun ternyata 2020 pandemi dapat bonus 1 tahun. Sehingga posisi hari ini 2021 saya masih posisi sebagai ketua Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia. Dan insya Allah jika tidak ada halangan, besok tanggal 9 Oktober itu ada konferensi
nasional secara virtual Forum MGMP Bahasa Arab Indonesia, dan insya Allah saya benar-benar akan resmi mundur dan mungkin tidak akan terpilih lagi tentunya karena posisinya bukan sebagai guru bahasa Arab lagi. Dan besok tepatnya tanggal 25 September itu pertemuan guru bahasa Arab tingkat provinsi yang di dalamnya ada restrukturisasi kepengurusan MGMP di tingkat provinsi, kemudian akan dibawa nanti pada Forum MGMP Bahasa Arab Indonesia pada Konferensi Nasional pada 9 Oktober. Itu sekilas tentang saya. Semoga Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menyimak sedikit perkenalan panjang mungkin ya. Semoga ke depan Forum MGMP Bahasa Arab Indonesia baik yang level nasional maupun provinsi juga bisa berbagi, bersinergi bersama dengan Gelora Jatim, terutama dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya mohon perkenankan saya untuk menyampaikan materi saya. Tidak lama, mungkin cukup 30 menit ke depan penyampaian materi saya. Nanti kita akan banyak tanya jawab dan sharing bersama. Baik, saya kira terkait dengan digital learning 4.0 sudah banyak dibicarakan. Nah, ini ada sedikit khas, mungkin Bapak Ibu ingin mencoba melihat bagaimana sebenarnya konsep dan pengembangan pembelajaran bahasa Arab dengan berbasis digital learning 4.0. Sekilas Bapak Ibu sekalian, ini nama saya Ahmad Maki Hasan, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ali Idris. Saya dipanggil Ustadz Maki. Maki itu kalau dalam Al-Quran ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah itu mudahnya diturunkan di Mekah ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad masih di Mekah. Dan surat Madaniyah itu ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Nah, karena alhamdulillah saya lahirnya di Mekah, Bapak Ibu. Saya lahirnya di Mekah, sehingga ayah ibu saya menamakan saya Maki. Jadi ayah ibu saya pernah mukim di Saudi, di Mekah tepatnya, pernah bekerja di atas haji di bawah Kemenlu. 10 tahun lamanya punya anak saya dan adik saya. Tetapi sejak usia 4 tahun, saya sudah kembali ke Indonesia, kami semua. Sehingga secara pendidikan mulai dari TK sampai S3 itu di Indonesia. Tidak pernah belajar di luar negeri bahkan. Baik, dosen media pembelajaran di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya membagi materi saya, Bapak Ibu sekalian, ada 3 item. Pertama terkait dengan seputar digital learning 4.0, kemudian pemanfaatan aplikasi digital 4.0 untuk pembelajaran, dan spesialisnya pembelajaran bahasa Arab berbasis digital learning 4.0. Baik, sekedar pengantar, prolog, mungkin sedikit singkat-singkat saja. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, tentu kata pembelajaran sangat dominan dalam kosakata keseharian kita. Nah, perlu kita refleksikan bersama bahwa pembelajaran itu sendiri memiliki makna sederhana atau pengertian yang singkat berupa proses kegiatan yang membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi memang konsep pembelajaran itu fokusnya atau orientasinya pada siswa, bukan pada guru atau yang lainnya. Sehingga kita harus menghadirkan pembelajaran sebaik mungkin, karena memang pembelajaran itu adalah proses kegiatan yang memang membantu peserta didik, siapapun itu termasuk kita terutama sebagai pendidik, fasilitator, dan motivator, agar siswa-siswa didik kita bisa belajar dengan baik. Tentu dalam proses pembelajaran ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Selain pelaksanaan tentunya, di situ ada perencanaan dan juga evaluasi. Nah, malam ini kita berbagi bersama sharing di Gelora Jatim itu dalam rangka melakukan persiapan perencanaan. Dan semoga apa yang kita lakukan malam ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi buat kita semua dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan tentu nanti ada evaluasi. Evaluasi di sini bukan evaluasi hasil belajar, tetapi evaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Apakah persiapan pelaksanaan yang kita lakukan itu benar-benar bisa berjalan dengan efektif atau tidak. Baik, saya kira itu teoritis dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa dengan itu, kita akan lewati saja. Kemudian ada desain pembelajaran. Jadi dalam perencanaan tentu kita mengenal istilah desain pembelajaran atau perencanaan pembelajaran.
lebih tepatnya memang lebih spesifik kita bicara tentang desain pembelajaran, yaitu seluruh praktik penyusunan semua hal yang membantu guru dan peserta didik agar atau dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mulai dari menyiapkan kurikulum, menyiapkan silabus, menyiapkan RPP, atau menyiapkan bahan ajar, menyiapkan strategi, menyiapkan media, dan itu semua bagian dari desain pembelajaran yang harus kita lakukan sebelum benar-benar kita melaksanakan proses pembelajaran, baik itu secara langsung hari ini, atau mungkin tatap muka terbatas, atau bahkan secara daring, atau bahkan mungkin blended atau hybrid learning. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam mendesain pembelajaran itu ada beberapa komponen. Mulai dari tujuan, tentu kita juga harus mengenal karakteristik peserta didik, analisis materinya, strategi, dan hasil evaluasi hasil belajarnya. Nah, ini tentu harus kita perhatikan dari masing-masing poinnya. Tidak boleh kita hanya fokus pada salah satu saja. Misalnya hanya fokus pada evaluasi, bagaimana kita membuat evaluasi hasil belajarnya. Atau hanya memperhatikan karakteristik peserta didik saja. Atau hanya memperhatikan materi saja, atau memperhatikan strateginya. Nah, 5 hal ini harus kita benar-benar perhatikan agar bersinergi, sehingga pembelajaran dengan model apapun, secara daring, luring, blended, hybrid, tatap muka terbatas, atau dengan model berbagai apapun, dapat terlaksana dengan baik. Kembali ke awal tadi, proses di mana kegiatan yang dapat membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kemudian kita akan belajar banyak tentang digital learning itu adalah berhubungan dengan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu sedikit berbeda konsepnya dengan sumber belajar. Walaupun ada hubungan erat antara sumber dan media. Media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang secara real benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sedangkan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, yang dapat dimanfaatkan walaupun tidak dihadirkan dalam kegiatan pembelajaran, maka itu semuanya bisa disebut sebagai sumber belajar. Oleh sebab itu, dunia dan seisinya, alam semesta ini, termasuk kita dan peserta didik, itu adalah sumber belajar. Namun ketika kita kemas sumber belajar yang ada itu dalam sebuah kegiatan pembelajaran, maka beralih menjadi istilahnya media pembelajaran. Termasuk digital learning 4.0 yang akan kita bawa, bagaimana digital learning 4.0 ini kita ajak atau kita bawa dalam kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Arab. Maka dia akan menjadi bersifat media pembelajaran. Karena media pembelajaran, maka ada ada ragam jenisnya, ada ragamnya, ada jenisnya. Jenis media pembelajaran yang paling dasar, yang paling awal, itu adalah teks. Teks ini tentu secara tersurat, teks itu berarti adalah huruf atau bacaan. Tetapi teks di sini bisa bermakna macam-macam, bermakna luas. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat yang pertama kali diturunkan itu berbunyi Iqra, yang artinya membacalah. Nah, arti membaca itu atau bacalah itu juga bisa bermakna sempit, bisa bermakna luas. Kalau membaca maka yang dibaca teks. Tapi kalau membaca dimaknai luas itu bisa memahami semuanya. Nah, sama dengan di sini adalah teks. Nah, teks itu di sini adalah secara tersuratnya adalah tulisan. Nah, tulisan adalah jenis media pembelajaran yang paling awal dan menjadi asas. Kemudian muncul audio. Audio itu level yang kedua. Karena dia level yang kedua, maka di dalam audio tentu ada teks. Baik teks secara makna sempit maupun teks secara makna luas. Sehingga kita muncul ada istilah teks tulis, ada teks lisan, atau ada jenis audio. Kemudian ada sama aplikasi. Kalau software itu masih harus ditanam dalam sebuah perangkat.
Jadi kalau kita membuat media pembelajaran berbasis software, maka softwarenya atau mungkin perangkat lunaknya itu harus diinstal dulu di perangkat kita. Eranya dulu masih ada misalnya Quiz Creator yang versi lama, ada mungkin yang berbasis software. Nah, sekarang sudah tidak tren yang berbasis software, mengarah kepada yang berbasis aplikasi atau digital learning 4.0. Ada beberapa ciri aplikasi atau software kemudian berkembang menjadi aplikasi digital 4.0. Yang pertama adalah kita akan melihat perkembangan sebuah teknologi. Saya awali terlebih dahulu dengan ilustrasi bahwa dalam dunia pendidikan tentu tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Kata teknologi pada dasarnya adalah segala sesuatu yang memudahkan atau yang membuat lebih baik aktivitas manusia. Dulu mungkin pada eranya kita berjalan kaki tanpa alas. Kemudian pada masanya ada ide untuk membuat alas kaki. Pada masa anggap teknologi, berbasis teknologi, itu dianggap benar-benar modern. Kita contoh elektronik. Elektronik pada masanya, dia berupa sebuah teknologi yang high-tech ya, teknologi yang paling tinggi. Tetapi kemudian berkembang lagi ada komputer, berkembang lagi ada internet, berkembang lagi ada web dengan berbagai versinya, kemudian ada ICT, kemudian, nah sekarang berbeda lagi, ada 4.0 atau Digital Learning 4.0. Dia punya ciri, yang pertama adalah Internet of Things. Hari ini bicara tentang Digital Learning 4.0, maka tidak bisa dilepaskan dengan internet. Hampir mustahil kita melakukan kegiatan pembelajaran, baik itu luring maupun daring, tanpa menggunakan internet. Bahkan hampir aktivitas kita kehidupan sehari-hari, internet itu seakan-akan seperti listrik, seperti air, bahkan seperti udara. Jadi kalau kemarin kita sempat trouble, Telkomsel dan IndiHome, kita sudah kalang kabut. Kita harus mencari koneksi internet yang lain yang menggunakan satelit atau yang lainnya. Dan alhamdulillah hari ini sudah normal kembali insya Allah. Kemudian yang kedua, cloud computing. Kita tidak pernah membayangkan dulu punya bahan ajar berupa software yang kemudian disimpan di perangkat, di flash disk, atau mungkin di hard disk eksternal, bertera-tera. Sekarang sudah tidak trennya lagi karena kita selalu menyimpannya di cloud. Jadi era Digital Learning 4.0 itu sudah tidak lagi berbicara tentang software yang disimpan di perangkat. Kalau dulu kita masih mengenal menyimpan kontak person HP, nomor HP itu di perangkat atau di SIM card, sekarang semuanya pasti menyimpannya di akun atau di cloud. Yang ketiga adalah big data. Karena bersifat disimpan di cloud, maka tentu semua akses itu bisa kita raih kalau misalnya itu memungkinkan kita saling berbagi. Karena bisa saling berbagi, maka data itu media pembelajaran, sumber belajar sangat banyak sekali. Asal kita bisa mengaksesnya. Yang terakhir adalah artificial intelligence. Kalau dulu pada masanya orang belajar itu harus sorogan. Sorogan itu satu ustadz sama satu murid. Satu murid sama satu ustadz. Selesai sama satu ustadz, baru sama yang lain, sama yang lain. Kemudian waktu nggak mencukupi, kemudian muncullah ada semacam ujian. Ujian yang bersifat bersama, tulis tangan. Karena nggak mungkin kita menggunakan langsung tanya jawab, interview, wawancara. Satu persatu ditanyai kemampuan siswanya, nggak mungkin sekarang. Kemudian ada isian soal. Kemudian tidak mengatasi karena saking banyaknya peserta didik tidak satu-satu, maka dibuatlah soal yang multiple choice, pilihan ganda. Tidak sempat koreksi satu persatu, muncullah scan menggunakan pensil 2B. Tidak tidak puas juga, kemudian muncul sekarang
online test atau tes berbasis komputer atau ICT dan IBT. Nah, itu semua adalah berbasis artificial intelligence. Bahkan nanti akan saya tunjukkan ada soal yang kita buat berupa soal bukan pilihan ganda, bukan benar salah, tetapi uraian atau jawaban singkat, tetapi langsung dikoreksi otomatis oleh artificial intelligence, oleh kecerdasan buatan. Dan ini juga berlaku dan bisa dikembangkan untuk bahasa Arab. Nah, 4 ciri itulah yang kemudian masuk dalam sebuah aplikasi yang berbeda dengan software. Kalau dulu ada software yang tidak seperti yang tadi kita bayangkan, maka dia masih berbasis software. Tapi kalau sudah berbasis Internet of Things, kemudian cloud computing, kemudian big data dan artificial intelligence, maka itu yang disebut sebagai aplikasi digital learning 4.0. Nah, itu yang disebut sebagai pembelajaran saat ini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah muncul istilah baru, namanya Super Smart Digital Learning 5.0. Super Smart Digital Learning 5.0. Tapi nanti mungkin kita akan sharing bersama di lain kesempatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah terbiasa dengan aplikasi ini, aplikasi barcode. Saya sudah menyiapkan barcode ini untuk mendownload materi saya malam ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu butuh barcode scanner, harganya mahal, HP ternyata sudah bisa digunakan untuk barcode. Jadi Bapak Ibu yang posisi sekarang pegang HP, ada aplikasi barcode scannernya, saya persilakan untuk mengunduh materi saya, materi malam ini di aplikasi ini. Saya kasih waktu 1-2 menit, Bapak Ibu silakan untuk men-scan barcode ini, kemudian di-download. Jika kesulitan, dilewati saja, nanti kita akan bantu untuk sharing materinya dengan media yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya menyiapkan barcode yang kedua. Ini sengaja saya buat WA group khusus yang saya buat agar kita bisa bersilaturahmi dengan saya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk bergabung dengan WA group yang saya buat, silakan untuk men-scan barcode ini, maka otomatis nanti akan bergabung di WA group yang saya buat. 1-2 orang mungkin bisa bergabung sebagai contoh atau simulasi bagaimana kegiatan digital learning 4.0 itu sudah biasa kita lakukan. Baik, sambil saya mau cek yang sudah bergabung di WA group yang saya buat. Ini baru 1 orang yang bergabung. Ada 2 orang, tapi tidak ada nama, siapa namanya ya? Tidak muncul nama. Ada 3 orang, 4 orang. Ya, baik, nanti selanjutnya kita bisa berbagi link di WA group yang sudah bergabung. Bapak Ibu sekalian, jika berkenan silakan bergabung, jika tidak mungkin besok-besok bisa meninggalkan WA grupnya juga. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah Google Form. Saya kira Google Form itu sederhana memang, karena berupa form online, formulir online, tapi kemudian Google Form itu berkembang terus dengan fitur-fiturnya. Maka kemudian dengan Google Form ini bukan hanya kita bisa membuat soal atau latihan atau aktivitas yang lain, tapi kami mengembangkan di bahasa Arab di MGMP ada kami sebut sebagai at-tadribat al-lughawiyah al-arabiyah atau latihan mandiri bahasa Arab. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contohnya. Nah, di dalam file ini berupa file PDF itu ada angka-angka. Jadi ada materi 1 sampai materi 100. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian nanti ketika saya memberikan linknya atau memberikan file PDF-nya di WA Group, maka Bapak Ibu sekalian bisa membuka file PDF-nya ini. Maka ketika diklik angka 1-nya akan mengarah ke Google Form yang pertama. Kalau diklik angka 2, maka mengarah linknya ke Google Form yang kedua. Nah, di dalam Google Form masing-masing 1 sampai 100, ini sampai 100 serinya, itu di dalamnya semacam LMS, semacam Learning Management System, tapi kita sebut sebagai Learning Management System alternatif. Dia bukan seperti LMS yang lumrah, seperti Moodle, bukan seperti Edmodo, bukan seperti Google Meet, bukan seperti yang lain, tapi LMS alternatif. Di dalam Google Form itu sudah ada isian biodata siswa atau peserta atau pengguna. Kemudian di dalamnya ada petunjuk,
di dalamnya ada materi, di dalamnya ada latihan, di dalamnya ada evaluasi, bahkan di dalamnya ada respon feedback. Dan itu kita kembangkan sudah kurang lebih setahun lewat, dan hingga malam ini sudah ada sekitar hampir 50.000 peserta yang bergabung di sini, dan rata-rata adalah siswa yang belajar bahasa Arab, baik mulai dari level MI dan sederajat hingga SMA, bahkan mahasiswa di perguruan tinggi. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba, walaupun bahasa Arab, coba saja ikuti alurnya, anggap saja paham, tetapi Bapak Ibu bisa mengambil inspirasi atau bahan dari bagaimana kita mengembangkan aplikasi ini. Baik, yang ketiga ada Sokratif, Bapak Ibu sekalian. Saya mengembangkan ini juga mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa, tetapi yang saya coba dari Sokratif itu yang berbeda tentu mungkin Bapak Ibu sudah paham banyak. Sokratif memang bisa menjawab soal uraian atau jawaban singkat. Nah, termasuk bahasa Arab. Nah, ini contoh soal yang kita buat dalam bahasa Arab. Ada nilainya, kemudian ada tanggal di mana kapan ujian ini dilangsungkan, langsung ada PDF-nya per peserta didiknya, bahkan ada uraian mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Dan insya Allah mungkin Bapak Ibu jika ingin mendalami lebih jauh tentang aplikasi Sokratif sudah banyak tutorialnya, tapi jika ada kesempatan nanti jika harus saya menyampaikan di forum ini, mungkin dalam waktu-waktu yang akan datang kita bisa ketemu lagi, fokus pada beberapa materi yang saya sampaikan. Baik, yang berikutnya Kahoot, saya kira sangat familiar. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa materi yang saya kembangkan. Bapak Ibu kalau sudah terbiasa menggunakan Kahoot, ketik saja di keywordnya, di Kahoot-nya, nama saya, Ahmad Maki Hasan, kecil semua tanpa spasi. Maka di situ akan muncul ribuan Kahoot yang saya kembangkan, dan bahkan saya mengajak mahasiswa untuk mengembangkan bahan atau materi bahasa Arab di Kahoot. Mulai dari listening, istimak dalam bahasa Arabnya, kemudian reading atau al-qiraah dalam bahasa Arabnya, kemudian writing, bahkan termasuk structure, termasuk mufradat, vocab, dan yang lainnya. Mulai dari yang levelnya anak-anak untuk bahasa Arab untuk anak-anak hingga mahasiswa. Bahkan kita mengembangkan juga yang khusus bahasa Arab. Ada sorof namanya. Sorof itu morfologi. Ada juga nahu dan yang lainnya. Baik, ini contoh yang istimewa, yang listening. Jadi ada pemutaran video, ada pertanyaan, kemudian untuk menjawab. Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan di forum Gelora Jatim, singkat terakhir yang saya sampaikan malam ini ada pepatah atau ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang artinya kurang lebih teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru hebat. Kita semua Bapak Ibu sekalian adalah guru-guru yang hebat. Teknologi secanggih apapun tidak akan pernah menggantikan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian bisa kita bayangkan, teknologi di tangan guru-guru yang hebat maka akan menjadi sebuah transformasi. Maka akan menjadi sebuah proses pembelajaran yang luar biasa, yang mungkin tidak biasa, yang bahkan bisa menarik perhatian motivasi peserta didik kita. Oleh sebab itu saya kira ini perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, ada ungkapan yang kedua. Yang kedua ini agak sedikit nyinyir, agak sedikit mohon maaf jika ada yang tersinggung. Jadi teknologi tidak akan pernah menggantikan, guru tidak akan pernah digantikan oleh teknologi. Tetapi guru yang tidak menggunakan teknologi hari ini, maka dia akan digantikan oleh guru-guru yang lain yang menggunakannya. Semoga kita semuanya kesempatan ini menjadi penyemangat agar kita terus berbenah menyesuaikan perkembangan zaman, dan kita tahu bahwa dinamika dunia pendidikan kita berubah sangat cepat, mulai dari adanya revolusi industri 4.0, kemudian generasi peserta didik kita yang kita kenal milenial, pandemi COVID-19 yang terus melanda kita, dan yang terakhir kita menuju society 5.0. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan. Kita akan lanjut dengan sharing dan tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Saya Ari terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Ahmad Maki Hasan. Bapak Ibu guru hebat, silahkan jika
Jika ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat atau mungkin raise hand. Nanti kita akan dibantu oleh Bu Ratna Mardiningtyas selaku host untuk memfasilitasi. Ya, sambil nunggu pertanyaan Pak Ahmad Maki, boleh saya kita ngobrol-ngobrol dulu Pak. Ya, silakan Pak Idris. Ya. Step awal belajar bahasa Arab ini enaknya gimana Pak? Apa kita belajar kosakata dulu atau belajar contoh-contoh kalimat dulu atau gimana? Baik Pak Idris, kayaknya termotivasi belajar bahasa Arab ini Pak Idris. Iya. harus belajar Pak. Iya. Belajar bahasa sebenarnya mudah bagi orang yang minatnya tinggi. Contoh Bapak, kita tahu anak-anak kita itu sangat tergiur dengan drakor. Drama Korea itu sangat mendominasi dunia mereka. Oleh sebab itu bahkan tidak ada pernah kursus bahasa Korea, tidak ada pernah mata pelajaran bahasa Korea. Siswa-siswa kita itu sangat familiar dengan istilah-istilah dalam bahasa Korea. Nah, oleh sebab itu belajar bahasa Arab sebenarnya juga sama. Kita mulai dengan ungkapan-ungkapan sederhana. Assalamualaikum, sobahul khair, ahlan wa sahlan, syukran jazilan, ilal liqa, ma'assalama, tusbihu ala khair. Nah, semakin lama semakin banyak ungkapan yang kita kuasai dan kemudian kita tularkan aura itu kepada sesama teman yang juga sama-sama suka bahasa Arab. Wah, itu akan menjadi sebuah lingkungan belajar bahasa yang menarik. Yang kita sangat iri terhadap bahasa Korea, yaitu tadi yang saya sampaikan. Antara siswa satu dengan siswa yang lain, sama-sama tidak pernah kursus bahasa Korea, tidak ada yang pernah sama-sama belajar bahasa Korea di bangku belajarnya, di sekolahnya, tetapi karena masing-masing suka dengan drama Korea, dan kemudian mengikuti ungkapan-ungkapan yang sering digunakan, kemudian direspon dengan bahasa yang sama dalam bahasa Korea, itu menjadi seakan-akan menjadi kursus yang luar biasa bagi mereka. Kita akan mencoba bagaimana kemudian sebuah bahasa itu berkembang. Sehingga tidak heran Pak Idris, kemungkinan era digital dan globalisasi dengan ICT seperti ini, kita akan mengarah kepada satu bahasa. Jadi ke depan ada kemungkinan masyarakat internasional itu hanya menggunakan satu bahasa. Bahasa-bahasa yang tidak banyak diminati atau bahasa-bahasa yang mungkin generasi lama, dan kita tahu sehingga hari ini ada banyak bahasa yang punah satu persatu, maka bisa dipastikan masyarakat dunia juga akan mengarah pada berkiblatnya satu bahasa. Nah, apa yang menjadi kiblat itu nanti, wallahu a'lam, kita tentu tidak tahu sampai di mana nanti peperangannya itu. Karena kosakata itu bahasa Madura, bahasa Jawa, itu satu persatu hilang Pak, mufradatnya, ungkapannya. Nah, sehingga belajar bahasa itu jangan membayangkan ada berapa kosakata di kamus bahasa Arab. Susah nggak belajar bahasa Arab? Tidak. Jadi kita mulai dengan ungkapan-ungkapan sederhana. Pada masanya dulu Pak, pada masanya sebelum kolonial Eropa masuk ke wilayah Nusantara, termasuk Indonesia, masyarakat di Indonesia dan Nusantara ini pada umumnya itu malah terbiasa dengan bahasa Arab. Iya. Itu membuktikan bahwa banyak karya-karya terdahulu, termasuk karya sastra Indonesia lama, Hikayat Hang Tua, Hikayat Si Miskin, itu ditulis dengan huruf Arab Pak. Nah kemudian sekarang trennya bahasa Arab memang agak sedikit pudar, walaupun di Indonesia mayoritas Muslim, dan tentu dalam ibadah termasuk sholat wajib berbahasa Arab, tetapi ternyata bahasa Arab masih kalah dengan bahasa Inggris, bahasa Korea apalagi. Begitu Pak Idris, semoga ada motivasi kita belajar bahasa Arab. Berarti belajar dari yang sederhana dulu Pak ya. Kosakata sehari-hari, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kalau selamat malam ini bahasa Arabnya apa ya Pak ya? Lailatun Sa'idah. Lailatun Sa'idah. Selamat malam. Artinya sendiri Laila itu malam, Sa'idah itu bahagia.
Lailatun Sa'idah. Tapi ungkapannya menjadi Lailatun Sa'idah. Iya. Kalau ada orang yang bilang Lailatun Sa'idah, ada orang yang mengatakan Lailatun Sa'idah, responnya Sa'idatun Mubarakah. Sa'idatun Sa'idatun Mubarakah. Mubarakah. Lailatun Sa'idah artinya malam yang bahagia. Kemudian menjawabnya Sa'idatun Mubarakah, bahagia yang berkah. Bahagia yang berkah. Iya. Begitu Pak Idris, teman-teman yang lain juga. Subhanallah, ya. Sa'idah. Ya, Bapak Ibu Guru, hebat malam ini. Silakan Bapak Ibu Guru ini untuk mengajukan pertanyaan baik melalui kolom chat maupun raise hand ya, bisa bertanya langsung. Mungkin di kolom chat ada Pak Ali. di kolom chat. Minta join ke WA sama minta materi. Oh iya, minta join ke WA. Itu tadi ada ininya ya. Ada scan barcode-nya. Ada barcode. Saya kirim ke Pak Haryadi materi sama link WA grupnya. Oh iya. Ya, mungkin Pak Haryadi bisa ya, bisa disebarkan melalui grup WA ya, yang ada. Oke. Silakan Bapak Ibu atau dari Bapak panelis, mungkin Bapak Ibu panelis mungkin ada yang mau bertanya dulu sambil menunggu pertanyaan dari para attendi. Pak Puspo mungkin mau tanya Pak Puspo. Ini dari Malang juga Pak Puspo. Oh iya, selamat malam Pak. Saya kepanjen Pak. Bisa apa Pak Puspo? Oh kepanjen. Ya Pak Puspo. Iya. Kepanjen. Utara Selatan Pak ya. Malang Selatan. Sari Utara. Ya. Tapi sama sebetulnya kalau dipikir-pikir seperti teman-teman. Yang jelas yang namanya bahasa itu kalau saya bahasa Inggris Bapak. Jadi sama artinya bahasa adalah kebiasaan. Nah, language is habit. Ketika kita terbiasa dengan bahasa itu, insya Allah kita akan bisa. Masalah nanti kalau masalah strukturnya dan sebagainya itu saya pikir kita bisa sambil jalan. Yang jelas memang harus benar-benar yang namanya kemauan, ingin, suka itu yang paling. Itu kalau enggak ya enggak bisa. Bagaimanapun kalau enggak suka sama semuanya, kalau enggak suka itu memang sulit. Apalagi kalau enggak suka kan biasanya mendengar suaranya saja sudah. Iya, betul itu Pak Idris ya. Betul. Saya sendiri aja kalau ke anak-anak, ya. Saya pikir kalau masalah bahasa semuanya, jangankan sampai kadang-kadang saya juga iri. Ketika mungkin kalau saya irinya dengan anak-anak ya sama, mungkin yang Korea mereka malah dua bahasa kalau saya pikir. Bahasa Korea dan bahasa Inggris. Bahasa Korea itu kan biasanya banyak juga dicampur dengan bahasa Inggris karena Korea bahasa Inggrisnya bagus-bagus seperti itu. Sampai menerjemahkannya saja mereka cari yang Korea bahasa Inggris. Tapi disuruh mengerjakan tugas, ampun. Nah, ini memang kita memang harus memberikan satu motivasi yang luar biasa pada anak-anak. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Nah, jadi kalau menurut saya memang kita sebagai pendidik ya memang harus memberikan segala cara wis. Kalau berjuang wis pokoke senjata opo ae kudu digawe. Biar mereka mendapatkan motivasi untuk belajar. Iya. Menurut saya seperti itu, Ustadz Maki. Iya,
Ini Pak Puspo Andoko dari Guru Bahasa Inggris Pak Ustadz Maki dari Ya, Malang. salam kenal Pak Banjar. Puspo. Salam. Ya, luar sekali. Tapi memang menjadi luar biasa bagi orang-orang yang bisa multilingual ya Pak Puspo ya. Iya. Jadi multilingual itu luar biasa. Apalagi kita tahu bahwa bahasa itu jendela dunia. Jadi kalau kita punya rumah, jendelanya hanya satu sisi jendelanya, maka kita hanya bisa melihat dunia itu dari satu sisi. Tapi kalau kita punya rumah, jendelanya lengkap, ada di kanan, kiri, depan, belakang, atau kita punya multilingual, maka tentu akan banyak informasi, dapat banyak hikmah yang kita dapat raih. Sehingga wajib bagi kita, makanya di Kemendikbud itu mensiarkan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, saya kira saya, Pak Puspo, termasuk Pak Idris, atau mungkin Bapak-Bapak Ibu guru yang Ya, di sini, ya semuanya harus mencoba melakukan itu. Bukan masalah suka atau tidak suka, ini berarti. Kalau siswa mungkin masih pilihannya suka tidak suka. Tapi kalau kita, itu tadi, bahasa itu menjadi jendela dunia. Iya. Ya, bahasa Arab, kalau saya sebagai dosen bahasa Arab, maka wajib hukumnya Bapak Ibu sekalian harus belajar bahasa Arab nih. Nanti saya kasih materinya yang dari Google Form itu materinya dari paling dasar, Bapak Ibu bisa coba, bisa ikuti, nanti termasuk Kahoot yang saya buka, Bapak Ibu bisa buka Kahootnya, ketik nama saya, Ahmad Maki Hasan, insya Allah ada beberapa latihan yang bisa kita coba. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz Maki. Oh ya, ya. Dari Ibu Aminah Zen. Assalamualaikum. Perkenalkan kami guru bahasa Arab MTS Al Khairat Palu. Pertanyaannya bagaimana tips dari Ustaz untuk pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan, terutama di masa pandemi? Syukron. Ya, baik Ustazah Aminah Zen. Sekilas tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan bahwa pembelajaran itu orientasinya pada siswa. Dan kita harus merencanakan dalam desain pembelajaran yang terdiri 5 komponen. Jadi komponennya itu harus diperhatikan, mulai dari tujuannya, dan di masa pandemi tujuan pembelajaran sudah dipersempit, hanya materi inti. Oleh sebab itu harus kita perhatikan mana yang materi inti dan mana materi yang sekunder. Di masa pandemi kita hindari dulu materi-materi pendukungnya, kita fokus pada materi-materi inti. Kemudian yang kedua adalah mengenal karakteristik peserta didik. Tentu kita harus melihat kondisinya, kira-kira perkotaan apa pedesaan, apakah memiliki perangkat atau koneksi internet dengan baik atau tidak. Tentu akan mempertimbangkan apa yang akan kita ambil dalam desain pembelajaran. Kemudian baru kita menyuguhkan materi yang mana yang lebih baik, tidak harus sesuai kurikulum sebenarnya. Bahkan kita diperkenankan dalam K13 atau mungkin dalam sekolah penggerak, kurikulum yang baru, untuk menyesuaikan mana materi-materi yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Atau mana materi-materi yang mau kita sisihkan untuk penyampaiannya di akhir. Nah, itu menyesuaikan hal yang ada. Tentu strategi dan evaluasinya juga menyesuaikan. Kita tidak bisa, sekali lagi mungkin bagaimana yang benar-benar layak dan baik di masa pandemi tentu akan menyesuaikan kondisi masing-masing. Nah, insya Allah dengan kita banyak sharing Bu Aminah ya, malam ini dan yang lainnya, kita bisa mendesain pembelajaran yang di masa pandemi ini terutama benar-benar memudahkan siswa kita untuk tetap belajar dengan maksimal. Karena memang di situasi seperti apapun, modelnya yang luring, daring maupun PTM seperti ini, tentu yang kita harapkan adalah jangan sampai terjadi learning loss. Ada generasi yang kemudian tidak mendapatkan materi yang selayaknya didapatkan. Dan itu kita berusaha dengan semampu kita, dengan tenaga yang kita miliki, tentu di tengah ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Contoh malam ini kita bisa lebih mudah leluasa, ini karena pandemi COVID juga ini. Kalau tidak kita tidak dipaksa untuk melakukan virtual kegiatan seperti ini. Betul, ya, semoga tetap semangat. Nggak bisa ketemu
Miki Iya. Miki juga. Singosari ke Panjen nggak ketemu sama-sama Malang. Iya, Iya. Ketemunya di Gelora Jatim. Iya. Ya, ini demikian Bu Aminah jawaban dari Ustadz Ahmad Maki. Ya, jadi kita sesuaikan Ustadz ya dengan kondisi dan kebutuhan di sekolah kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Ustadz Abdul Nur Hasan. Ini pakai bahasa Arab ini tulisannya. Kaifa halukum ya Ustaz? Uhibbukum fillah. Subhanallah. Lancar gitu saat Idris bisa bacanya ya. Ini ketularan Ustadz Ahmad Maki ini kayaknya. Malam ini. Masih ada ini ya. Asar-asar bahasa Arab masih masih Iya. banyak kayaknya. Iya, Ustadz Abdul Nur Hasan, Ustadz. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Ustadz Nur Hasan ini menyampaikan salah satu hadis Rasulullah ini. Iya, betul. Agar menjadi kita termotivasi belajar bahasa Arab. Jadi cintailah bahasa Arab itu karena 3 hal. Ya. Yang pertama karena Rasulullah itu adalah orang Arab, tentu berbahasa Arab, dan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dan katanya orang-orang yang di surga itu menggunakan bahasa Arab. Iya. Nah, jadi kalau mau masuk surga harus paham bahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab, khawatir masuk neraka, tapi nggak tahu di neraka bahasa apa. Jangan-jangan di neraka juga bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang nggak paham bahasa Arab, bisa dijamin aman tidak masuk neraka nanti. Ya, itu motivasi buat kita, Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz Nur Hasan telah bergabung di sini dan berbagi bersama kita semuanya. Iya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Ini bisa tolong dibacakan Ustadz, ini hadisnya ini. Oh ya. Ya. Ahibbu al-araba li salasin. Iya. Ahibbu al-araba li salasin. Cintailah bahasa Arab itu karena 3 hal. Li'anni arabiyun. Karena saya, kata Rasulullah, itu orang Arab. Wal Qur'an arabiyun. Dan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah fil jannah arabi. Dan penduduk surga, di surga sana, itu menggunakan bahasa Arab. Iya. Hadis Rasulullah. Begitu Pak. Kalau enggak bisa bahasa Arab, mungkin otomatis mungkin Ustadz ya nanti ya. Iya. Di akhirat. Apa? Itu ada lagi dari Ustadz Abdul Hamis. Ya, ini menyapa. Saya sebentar Pak Idris, saya sambung dulu. Oke, silakan. Kosakata bahasa Arab itu Pak Idris, kosakatanya itu 12 juta lebih. Kosakata bahasa Arab itu 12 juta lebih. Sedangkan bahasa Inggris itu kosakatanya tidak sampai 1 juta. Iya. Nah, bahasa-bahasa yang lain itu lebih sedikit lagi. Bahkan bahasa Indonesia itu tidak lebih dari hanya 200.000. Iya. Ada asumsi bahwa sebenarnya bahasa-bahasa di dunia ini hanya 1 bahasa. Pada awalnya memang 1 bahasa. Sampai akhir nanti 1 bahasa. Kembali ke akhirat nanti 1 bahasa. Iya. Yang mungkin saya bilang adalah bahasa Arab. Hanya kemudian di dunia ini sukanya main-main, Pak. Main-main. Gitu. Kita ada bahasa Indonesia. Kita ada bahasa Indonesia misalnya. Anak muda kita itu main-main bahasa Indonesianya dimain-mainkan. Di Malang ada bahasa walikan. Iya. Kemudian anak muda ada main-main bahasa gaul. Sebenarnya bahasa Indonesia. Tapi kemudian karena dimain-mainkan bahasa itu, kemudian generasi yang tidak segenerasinya kita tidak paham. Ada GJ, GR, apalagi lah macam-macam itu. Nah, sehingga bisa dipastikan sebenarnya apapun bahasa di dunia ini ya, itu adalah bahasa yang akan kita gunakan di akhirat. Wallahu a'lam, kita tidak tahu pastinya. Itu hanya beberapa asumsi saja. Gitu Pak Idris, Pak Pusol. Ya. Ya luar biasa bahasa Arab ini Ustaz ya. Ini ada sapaan dari Halo Pak Ali. Ya? Bu Ratna? Maaf, ini ada Bapak Ibu guru ternyata yang tanyanya itu tidak ke everyone, tetapi ada yang chatnya itu private.
Jadi ada yang Host. langsung ke saya, iya, Oh gitu. langsung ke saya. Ini ada pertanyaan dari Pak Monggo Zaki. dibacakan aja Bu. Saya bacakan dari Pak Zaki Rahman. Bagaimana Ustadz tips untuk mengajarkan bahasa Arab bagi siswa yang tidak lancar mengaji? Demikian. Baik, baik. Menarik sekali pertanyaan dari beliau. Terima kasih Bu Ratna sudah berkenan menyampaikan kepada saya. Saya teringat ketika saya mengajar di SMA. Di SMA Negeri 1 Kota Malang itu pernah kita pada kurikulum KBK 2004 ke belakang, 2006 dan seterusnya itu kurang lebih pada saat KBK, itu bahasa Arab diterapkan di SMA 1 wajib untuk semua siswa. Jadi semua siswa wajib belajar bahasa Arab. Karena mungkin kepala sekolahnya juga dari UIN Malang, alumni. Sehingga kebijakannya waktu itu semua siswa SMA wajib belajar bahasa Arab. Nah, kita ada kendala. Kendalanya adalah yang non-muslim, yang non-Islam. Nah, bagaimana kemudian kita mengajarkan bahasa Arab kepada mereka? Dan sebenarnya di SMA 1 yang diwajibkan itu tidak hanya bahasa Arab. Jadi kita menyisikan 5 JP pada KBK itu, 5 JP, 1 JP untuk 1 bahasa asing. Jadi ada 5 bahasa asing. Jadi saya waktu itu bersaing dengan 5 guru bahasa asing untuk menarik motivasi para siswa. Nah, mereka mungkin sama, yang bahasa Jepang juga belum pernah belajar bahasa huruf kanji atau yang lainnya. Yang Mandarin juga begitu. Yang bahasa Arab sebenarnya saya sudah terbantu. Tapi yang malah terbantunya ini malah susah. Yang satu sudah pernah ngaji, sudah pernah tahu huruf Arab. Yang satu yang non-Islam malah belum pernah tahu. Nah, ini malah jadi kebingungan. Oleh sebab itu tentu kita harus melakukan matrikulasi dan pengelompokan akhirnya. Yang non-Islam itu kita kelompokkan pada jam dan kita mengajari dari awal cara menulisnya, nama-nama hurufnya. Guru-guru bahasa Arab itu sudah terbantu karena semua siswa di Indonesia yang belajar bahasa Arab itu sudah belajar terlebih dahulu huruf Arab, bahkan sudah bisa ngaji. Bahkan belum pernah belajar formal di TK, di KB. Mereka bahkan sejak 1 tahun, 2 tahun di rumahnya sudah diajari untuk belajar ngaji, yang muslim terutama. Nah, ini tentu menjadi modal bagi kita sebagai guru bahasa Arab, harusnya kita lebih baik bisa mengajarkan bahasa Arab karena startnya tidak lagi dari nol. Beda yang bahasa Jepang, teman-teman guru bahasa Mandarin, bahkan mungkin teman-teman guru bahasa Prancis walaupun menggunakan bahasa Jerman, sama-sama Latin, tapi dia ada beberapa huruf yang tambahan yang lain. Sehingga tentu kita harus punya skill, bahkan cara mudah. Saya sebenarnya punya toriko khusus, namanya saya kasih nama toriko Abqori. Ini mengajarkan bahasa dari nol. Saya menyebut bahwa huruf Arab itu jumlahnya tidak 28. Saya menyebut bahwa selain 28, huruf Arab itu ada 29. Ada versi 30, ada versi 37 namanya huruf Arab tulis. Ada 57 versi huruf Arab namanya. Jadi ada satu huruf, simbolnya, dia punya nama lebih dari satu. Ada alif maksurah, ada alif mamdudah, ada alif zaidah, dan yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya ingin mencoba mendalami bahasa Arab, kita akan siap insya Allah berbagi di lain kesempatan. Yes, dan tentu dengan berbagai metode dan cara kita bisa pilih-pilih mana yang paling tepat yang bisa kita terapkan untuk siswa kita. Begitu untuk jawabannya dari beliau, Bu Ratna, Pak Idris. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Maki. Ini menyambung ada pertanyaan dari Ibu Fasiha, SMA Al-Irsyad. Assalamualaikum, maaf Ustadz Maki, mau tanya, untuk pembelajaran bahasa Arab dari beberapa kompetensi dalam kurung qiraah, istima, kitabah, kalam, mana yang efektif kita dahulukan untuk pembelajaran siswa? Baik Ibu Fasiha, alhamdulillah. Kalau pengalaman saya, Ustaz Sada, Bapak Ibu sekalian, biasanya saya lebih fokus terlebih dahulu penguasaan kosakatanya. Jadi kosakata itu harus diajarkan terlebih dahulu, baik sebelum maharah qiraah
membaca, reading, istima itu apa namanya listening ya, kemudian kitabah itu adalah writing, dan kalam itu adalah speaking. Sehingga sebelum itu semua baik qiraah, istima, kitabah, kalam, pastikan mufradat yang mau kita ajarkan itu benar-benar harus dikuasai. Kemudian yang berikutnya, karena kita konteksnya adalah belajar bahasa Arab sebagai foreign native speaker, ada sponsor. Ya, maaf ya sekalian. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kosakata itu yang menjadi acuan pertama. Nah, yang kedua setelah kosakata, karena kita adalah belajar bahasa asing konteks di Indonesia, termasuk bahasa Arab, maka ada kemungkinan memang istima sama kalam itu kita sisihkan. Jarang kita terapkan karena tagihan pembelajaran kita lebih cenderung pada qiraah dan writing. Karena pembelajaran bahasa asing kita untuk akademik, bukan untuk pasar. Ada istilah bahasa Indonesia itu, bahasa Arab itu namanya al-lughah as-suqiyah atau al-lughah al-mahaliyah. Beda kalau kita memang pembelajaran bahasa Arab untuk purpose ya, untuk al-adab. Nah, ya untuk tujuan tertentu di hotel atau mungkin di tempat wisata. Nah, itu maka yang lebih banyak adalah istima sama kalam, listening sama speakingnya. Tapi kalau kita di dunia akademik itu harus kuat pada qiraah sama kitabah. Tapi jangan lupa itu bisa semua kita raih, termasuk listening sama kalam, mendengar dan berbicara, itu asal kita juga benar-benar mufradatnya, kosakatanya, vocabnya itu benar-benar dikuasai, dicapai. Oleh sebab itu di pembelajaran bahasa asing, bahasa Arab termasuk, apapun keterampilan bahasa yang mau kita ajarkan, maka selalu diawali dengan kata vocab. Itu Bu Fasihah, mungkin Pak Puspo bisa memberikan, itu saya kira sama, konteksnya bahasa itu sama mungkin. Ya, dimulai dari mufradat sama ya, terutama qiraah dan kitabah untuk akademik Ustaz ya. Ini menyambung pertanyaan, mungkin bisa minta tolong Bu Ratna, ada Ustadz Yusmin Muin mau tanya langsung ini. Bu Ratna? Iya, siap. Saya carinya dulu. Pak Idris, kita mungkin maksimal jam 20.30 nggak apa-apa ya? Oh gitu. Oh, kalau ini jam 20.11 ya. Ya, masih ada 18 menit ya, kita bisa. Ya. Siap. Sudah, silakan Pak Yusmin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat Ustaz Ahmad Makki. Ini saya terkait dengan bahasa Arab. Alhamdulillah ini sekian lama materi seputar bahasa Arab, baru malam hari ini saya dapat ikut kegiatan tidak seperti biasanya yang ketika ada kegiatan Gelora Jatim itu selalu saja materi-materi yang lain ya, barusan bahasa Arab ini alhamdulillah. Terkait dengan bahasa Arab ini sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia itu, dan saya yakin bahwa seperti itu juga bahasa-bahasa asing lainnya, bahwa ada 4 maharat yang perlu dimiliki oleh peserta didik seperti yang disebutkan tadi itu, walaupun Pak Ustaz Ahmad Makki menyebutkan bahwa 2 maharat yaitu kalam dengan simai itu dikesampingkan. Sementara yang lain seperti kitabah dan qiraah itu yang perlu dimaksimalisasi untuk penyajiannya. Nah, cuman ini jadi masalah Ustaz, karena di kurikulum kita
bahwa 4 maharat itu menjadi bagian dari target capaian kurikulum. Ini yang jadi masalah juga. Walaupun dalam sejarahnya setiap kali evaluasi itu ternyata yang muncul itu hanya 2 maharat. Maharat kitabah, ya, bahkan yang paling dominan itu maharat qiraah. Ini yang jadi masalah. Padahal kan bahasa Arab itu kan bahasa asing yang sangat erat dengan dunia Islam. Tentu kompetensinya di situ bukan hanya 2 maharat itu, tetapi 2 maharat lainnya itu yang penting juga. Apalagi di dunia pondok pesantren, tentu 2 maharat itu tidak dapat dikesampingkan. Memang beda suasananya, akan beda suasananya kalau dunia pendidikannya itu berada di sekolah-sekolah yang tidak berbasis pondok pesantren seperti madrasah tanpa pondok, apalagi kalau pendidikannya itu basisnya untuk kehidupan sekolah, tentu kan tidak sama kurikulumnya, muatan materinya. Iya. Tapi Maaf, 4 Ustaz. maharat itu tetap itu. Jadi mungkin Agak cepat, Ustaz. jadi sebagai apa ya? Mungkin ada trik dari Ustaz Maki yang tentu punya pengalaman terkait dengan pengajaran 4 maharat itu, karena di kurikulum kan tetap 4 maharat itu sesuatu yang perlu diperhatikan tanpa mengabaikan tadi yang perlu sangat diprioritaskan tadi itu. Kemudian yang kedua, saya terus terang sebelum saya kan sekarang ini profesinya sudah bukan guru sama seperti Ustaz Bisa Maki. langsung pertanyaan, Ustaz? Kita menghemat waktu ya. Maaf ya. Masih ada pertanyaan yang lain dari. Bukan sewaktu saya masih menjadi guru, karena saya sekarang sudah bukan guru lagi, sudah menjadi posisi pengawas. Saya kan basisnya itu bahasa Arab juga, sama dengan Ustaz Maki. Yang saya temukan, yang saya hadapi sewaktu menjadi guru adalah kurangnya akses untuk memperoleh referensi dalam pembelajaran bahasa Arab yang terkait dengan itu tadi, untuk maharat 2 itu tadi, kalam dengan simai. Saya sangat kurang mendapatkan akses itu. Walaupun misalnya seperti yang disebutkan itu tadi, itu ya software itu sangat terbatas. Mungkin Ustaz Maki bisa memberikan solusi. Kalau bisa ya share aksesnya itu tadi. Software ataupun aplikasinya. Saya kira. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Maki langsung dijawab. Waktu kita. Ya, mohon maaf Pak. Ini soalnya juga berbagi ada kegiatan yang lain. Iya. Saya mencoba untuk merespon apa yang disampaikan tadi. Yang pertama yang perlu saya garis bawahi bahwa istima dan kalam atau listening dan speaking itu bukannya dibuang, tetapi prioritas pembelajaran kurikulum di kita itu memang cenderung mengarah kepada qiraah dan kitabah, reading dan writing. Namun demikian memang dalam kurikulum kita tetap muncul tagihan atau indikator untuk istima dan kalam. Berikutnya yang perlu kita perhatikan pula bahwa khususnya bahasa Arab, kurikulum di Indonesia itu ada 3 macam. Jadi kurikulum bahasa Arab di Indonesia untuk sekolah formal, baik di Kemendikbud maupun di Kemenak, itu dikelompokkan menjadi 3 basis kurikulum. Yang pertama, kurikulum tentu yang menginduk dari Permendikbud, yang saat ini berjalan eksis sementara masih Permendikbud yang nomor 37 tahun 2018. Walaupun beberapa sekolah sudah menerapkan kurikulum yang sekolah penggerak. Kemudian ada kurikulum Kemenak. Nah, kurikulum Kemenak itu yang berinduk Kemenak saat ini yang eksis adalah KMA 183-184 tahun 2019. Dan selain 2 kurikulum itu, ada banyak sekolah di Indonesia juga menerapkan kurikulum MULOK, kurikulum muatan lokal. Jadi saya contohkan beberapa sekolah Islam, SMA Islam, SMK Islam, itu selain bahasa Arabnya menggunakan kurikulum yang dari Kemendikbudristek, yang dari Kemendikbud yang nomor 37 tadi,
juga menerapkan muloknya atau bahasa Arab yang mata pelajaran bahasa Arab yang mulok. Nah, oleh sebab itu tentu kita harus pilih. Kita memang tidak bisa kita pungkiri kurikulum yang dari pemerintah, baik yang Kemenak maupun Kemendikbud, sementara ini memang masih berbasis orientasinya pada bahasa asing sebagai materi akademik, sehingga lebih cenderung pada reading dan writing. Oleh sebab itu tidak mustahil ketika evaluasi hampir jarang. Mungkin ada hanya bahasa Inggris. Yang bahasa asing yang lain hampir tidak ada. Kemudian ada evaluasi listening dan speakingnya. Bahkan bahasa Inggris saja paling banter hanya ada listening. Speakingnya pun hanya mungkin ujian praktek di sekolah masing-masing, itu pun juga dilakukan. Nah, kita sadari memang pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa Arab di sekolah-sekolah formal di Indonesia memang orientasinya fokus pada akademik, sehingga bedakan antara tadi saya sampaikan belajar bahasa Arab memang untuk tanda petik untuk TKW misalnya, atau belajar bahasa Arab untuk tujuan khusus tadi yang saya sampaikan. Nah, itu memang lebih banyak orientasinya pada listening dan speaking. Contoh sederhana yang perlu kita perhatikan juga, bahkan kita yang orang Indonesia saja masih ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita saja, orang Indonesia, dalam kurikulum kita masih ada pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan itu ada sejak dasar hingga bahkan mahasiswa masih ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tentu kita bisa pahami yang namanya belajar bahasa kan 4 maharah, 4 keterampilan. Tetapi sekali lagi, yang kita pelajari, yang kita fokuskan, pembelajaran bahasa Indonesia bagi kita di sekolah formal, bahkan di perguruan tinggi, itu fokus pada akademik, hanya membaca dan menulis. Nah, itu mengasumsikan bahwa kita harus membedakan antara pembelajaran di pendidikan formal sama mungkin lembaga-lembaga kursus. Jika lembaga-lembaga kursus, baik itu kursus untuk bahasa Inggris atau mungkin bahasa asing atau termasuk bahasa Arab, itu hampir semua kursus-kursus orientasinya, bukan bimbel ya, kalau bimbel memang orientasinya pada akademik sesuai dengan pendidikan formal. Tapi kalau lembaga kursus itu memang orientasinya pada listening dan speaking. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dengan era digital ini kita sudah dimudahkan untuk bisa banyak mendengarkan atau mendapatkan sumber belajar listening atau istima. YouTube itu apa yang tidak ada dalam bahasa apapun, bahasa Arab ada. Mulai yang Fusha, yang model style Saudi, style Maroko, style Tunis, style yang mana pun ada. Bahkan yang style Mesir yang paling banyak dominan itu ada. Begitu pula kita mau berbicara dengan orang Arab sekarang mudah. Bahkan di WA kita bisa berkenalan dengan mereka atau di medsos yang lain. Bahkan ada aplikasi Pak, Bu, mungkin bisa dicoba, namanya aplikasi Salma. Salma, diketik aja di Play Store, SALMA, Salma. Salma itu semacam Google Assistant, tapi dikembangkan khusus dalam bahasa Arab. Sehingga mbaknya yang merespon kita, atau yang kita ajak bicara itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kita bilang Lailatun Sa'idah, nanti mbaknya bilang Sa'idatun Mubarakah. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mempraktikkan listening sekaligus speaking dalam bahasa Arab. Nah, ada banyak aplikasi-aplikasi yang lain, kita nanti salah sharing di kesempatan yang lain. Begitu dulu mungkin Pak Idris untuk jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Ahmad Maki. Sebelum ini mungkin ini antusias sekali, ada beberapa pertanyaan mungkin kita nggak sempat ini ya, berkaitan dengan waktu, masih ada 7 menit. Nanti saya rekap, saya masukkan di grup ini aja di WhatsApp. Tapi grup WA. Nah, mungkin bisa saya ringkas ini pertanyaannya dari beberapa pertanyaan ini ada yang mirip. Jadi bagaimana mengajarkan bahasa Arab untuk siswa ABK, terus ada juga kita nih guru matematika tapi pengen tahu bahasa Arab gimana caranya, terus ada juga gundul. Iya, pengen, terus ada yang backgroundnya juga biologi juga, bagaimana ini pengen bisa bahasa Arab ya. Nah ini mungkin bisa dijawab lebih ringkas Ustadz berkaitan dengan ini waktu kita. Ya.
Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas sharing bersama berbagi di sini malam ini. Hanya memang mohon maaf sedikit kita mengawali akhirnya nanti karena ada beberapa aktivitas yang harus saya selesaikan. Sekilas untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah diringkas oleh Pak Idris. Pertama, belajar bahasa itu pada dasarnya mudah. Saya punya moto namanya Al-Arabiyah Sahlah. Al-Arabiyah Sahlah. Jadi saya kalau bilang Al-Arabiyah, keywordnya Al-Arabiyah, maka Bapak Ibu sekalian jawabannya, responnya Sahlah. 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 Nah, karena kita modelnya virtual, biasanya sering saya sampaikan, saya bilang Al-Arabiyah, saya bilang begini. Ini simbol, ya, ini bukan hati, bukan love, tapi Arab. Al-Arabiyah. Nah, ini keywordnya. Kemudian responnya Sahlah begini. Sahlah. Kalau anak muda sangat suka ini, Sahlah. Tapi artinya Sahlah itu mudah. Kalau kita bilang mudah kan tangan kita begini. Nah, jadi kalau saya bilang Al-Arabiyah, Sahlah. Oke. Baik, kalau sudah terbesit dalam benak kita bahasa Arab itu mudah, maka kita akan mencoba, akan melirik, apa sih bahasa Arabnya selamat malam, tadi Pak Idris bilang begitu. Nah, karena kita sudah tertarik, kita akan melihat video atau YouTube, kayak apa sih orang kalau ngomong dalam bahasa Arab misalnya, dan seterusnya. Nah, semakin kita banyak mendengarkan orang berbicara dalam bahasa Arab, walaupun kita tidak paham, itu pada dasarnya kita sudah belajar. Contoh sederhana, anak kecil yang masih bayi, orang tuanya, ayah ibunya paham, tahu bahwa walaupun anak kecil itu diajak ngomong, nggak akan respon, nggak akan paham. Tapi semakin orang tuanya cerewet di kanan kirinya, maka semakin cepat anak itu bisa berbahasa. Kenapa? Karena orang tuanya, kanan kirinya, lingkungannya cerewet untuk diajak berbicara. Tapi kalau ada anak kecil sudah paham memang dia tidak bisa berbicara, dibiarkan saja tidak diajak bicara, maka usia 3 tahun, 4 tahun pun dia mungkin bisa jadi belum bisa berbicara. Nah, sama dengan kita kalau ingin menguasai bahasa Arab misalnya, maka kita harus biasakan. Bahkan kalau kita ingin menghafal Al-Quran katanya, tidak perlu kita menghafal, bahkan tidak perlu kita yang lain. Cukup kita putar saja selalu MP3 ayat-ayat tertentu, MP3 atau recording surat-surat pendek, selalu kita perdengarkan secara istiqomah terus-menerus. Pada satu saat nanti tanpa sadar kita ternyata bisa menirukan, bisa hafal. Dan cara menghafal seperti ini atau cara belajar seperti ini itu jauh lebih manjur daripada hanya sekedar kursus atau mungkin belajar di kelas, di sekolah dan seterusnya. Sehingga hampir mustahil ada anak kecil gagal belajar bahasa ibunya. Tidak ada anak kecil gagal belajar bahasa ibu. Tidak ada istilah bahasa Arab itu sulit. Bahasa Arab lebih sulit daripada bahasa yang lain, tidak ada. Anak kecil di Arab sana usia 3 tahun pandai bahasa Arab. Di Indonesia usia 3 tahun pandai bahasa Indonesia. Di Amerika 3 tahun pandai bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi menunjukkan bahwa tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bahasa sulit, tetapi bahasa yang harus dibiasakan. Tadi Pak Puspo juga sudah menyampaikan language is habit katanya. Bahasa itu adalah kebiasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita terutama yang Muslim, kita selalu membaca Al-Quran, selalu sholat dalam bahasa Arab. Jangan sampai, mohon maaf, ketika ada yang non-muslim di sini, jangan sampai kita sholat mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, kita tahu melafalkannya, tapi tidak tahu artinya. Seperti orang yang baca mantra, qomat kamit, tidak tahu artinya. Nah, itu na'udzubillah. Kalau kita sholat, beribadah, membaca Al-Quran, tahu artinya, maka insya Allah kita akan jauh lebih memahami Al-Quran dan memahami agama Islam ini. Begitu Pak Idris, terima kasih. Ya, subhanallah, terima kasih Ustadz Ahmad Maki. Ya, Pak Idris, hebat. Pak Idris non sewu. Ya. Ini ada waktu 2 menit. Itu Pak Idris coba melihat di Q&A itu Pak. Itu banyak pertanyaan di situ Pak. Mungkin jenengan bisa rangkum. Cuman ini Bapak Ustadz Ahmad Maki minta sampai 8:30 ini, karena ada kegiatan lain. Mungkin nanti kita
kita Dirangkum. rekap, kita minta tolong saya dibantu juga direkap, nanti kita taruh di grup Gelora Jatim 31 ini. Untuk biar ada untuk komunikasi selanjutnya. Karena mohon maaf karena keterbatasan waktu ini berkaitan dengan jadwalnya Ustadz Ahmad Maki. Ya Ustadz, mohon maaf Bapak Ibu guru hebat semuanya yang pertanyaannya belum bisa kita sampaikan pada diskusi malam ini. Sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada closing statement berkaitan dengan media pembelajaran bahasa Arab yang jenengan punya, dan mungkin tips-tips bahasa Arab bahwasanya al-Arabiyah sahlah. Baik, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sejatinya memang jadwal kita sampai jam 21.00, tapi saya pribadi tidak memungkinkan hingga pukul 21.00. Nanti kita akan bisa lanjut di media yang lain dan mungkin ada kesempatan kita bertemu lagi di Gelora Jatim pada sesi-sesi berikutnya. Sekilas saya sampaikan Bapak Ibu sekalian sebagai closing bahwa media pembelajaran yang sejatinya adalah rukun yang kelima dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau saya bilang ada 5 rukun dalam pembelajaran itu, yang pertama adalah siswa itu sendiri, yang kedua adalah gurunya, yang ketiga adalah materinya, kurikulumnya, yang keempat metode, yang terakhir adalah media. Namun karena perkembangan teknologi seperti hari ini, rukun yang kelima ini seakan-akan menjadi yang paling utama. Karena semuanya bisa menjadi murid, semuanya bisa menjadi guru, semuanya adalah materi, semuanya ada strateginya. Tetapi medianya harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan masanya. Dan semoga dengan kegiatan kita malam ini dan mungkin kegiatan-kegiatan berikutnya akan menambah hazanah bagi kita bagaimana kita bisa memaksimalkan media pembelajaran terutama digital learning 4.0 terutama dalam pembelajaran bahasa Arab. Tentu bahasa Arab sama dengan mapel-mapel yang lain, bukan berarti bahasa Arab itu adalah bahasa tradisional atau bahasa kolot atau materi-materi yang mungkin sekedar nahu, sorof, hafalan, tetapi bahasa Arab juga bisa dikemas dengan media-media pembelajaran terkini sama dengan mapel-mapel yang lain, bahkan mapel-mapel di luar bahasa. Jika bahasa Inggris, matematika, biologi bisa menerapkan teknologi terkini dalam media pembelajarannya, maka bahasa Arab juga bisa, bahkan lebih dengan era teknologi seperti ini. Semoga kita bisa dapat selalu berbagi dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Amin. Dan dapat mendidik siswa-siswa kita menggapai cita-citanya jauh lebih baik lagi. Kita tentu akan senang jika generasi yang ke depan, generasi anak bangsa akan lebih baik dari kita. Semuanya pandai bahasa Arab, semuanya pandai bahasa asing, semuanya pandai materi yang kita ajarkan. Dan itu adalah hari ini kita bagaimana mengajarkan atau menyampaikan materi itu. Jazakumullah khairan katsira wa syukran ala ihtimamikum. Ilal liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Jazakumullah khairan katsir. Demikian Bapak Ibu paparan dari Ustadz Ahmad Maki mengenai pembelajaran bahasa Arab. Luar biasa sekali. Semoga bisa menjadi awal atau trigger bagi kita untuk lebih semangat mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu sendiri sebenarnya sudah bagian dari kita, khususnya kita yang muslim ya. Setiap hari kita sholat seperti yang disampaikan Ustadz Ahmad Maki. Bagaimana kalau kita tidak paham apa yang kita baca? Akan lebih baik kalau kita memahami bacaan sholat kita, sehingga sholat kita menjadi lebih khusyuk tentunya. Oke. Terima kasih Ustadz Ahmad Maki atas waktu yang diberikan malam ini dan ilmu yang diberikan, semoga menjadi manfaat dan barokah. Oke. Untuk selanjutnya kami kami kembalikan kepada host, yaitu Ibu Ratna Mardining Tias. Baik, terima kasih Pak Ali Idris sudah mengawal kegiatan Sikon pada malam hari ini. Nah, secara khusus atas nama Pak,
kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ahmad Maki Hasan yang sudah berbagi ilmu begitu antusiasnya peserta bertanya sampai tadi ada beberapa yang mungkin belum bisa kami layani dengan baik. Nah, semoga ilmu yang disampaikan nanti barokah, bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dan juga dikembangkan oleh teman-teman yang sedang belajar. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas nama panitia. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman di panelis, kepada teman-teman afiliasi Sadar IKI, dan juga kepada teman-teman peserta yang saat ini sedang belajar bersama kami. Atas nama panitia juga kami memohon kiranya suatu saat Bapak Ahmad Maki Hasan berkenan untuk hadir bersama kami kembali, belajar dengan tentu saja dengan materi yang lain. Terima kasih Bapak. Selamat malam kepada teman-teman semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.